selamat sore. Selamat sore, Bu Catherine, Pak Septi, Bu Siska, dan Pak Gunawan, serta Bapak Ibu, orang tua, wali murid kelas 7, beserta anak-anak yang terkasih. Salam sehat selalu. Pada sore hari ini kita akan Maaf Bu Dewi, dibuka dulu mic-nya karena tadi sebagian ada yang saya mute. Terima kasih. Ya, makasih Pak Septi. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf ada sedikit gangguan. Hari ini, pada sore hari ini kita akan mendengarkan paparan mengenai sosialisasi PTM terbatas yang akan kita laksanakan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 untuk kelas 7. Dan nanti pada saat PTM, putra-putrinya bisa belajar dengan tenang, Bapak Ibu guru juga tidak perlu khawatir, yang ada di rumah ya, mengantar terus nanti menjemput, nanti ada tata caranya, dan semoga dengan PTM terbatas ini secepatnya kita semua bisa PTM atau tatap muka secara langsung, dan kita berharap semoga corona segera berakhir dan kita tetap sehat selalu. Dan untuk mempersingkat waktu, kita awali pertemuan hari ini dengan doa. Untuk doa pembukaan ya Bu Siska ya. Sebelumnya akan saya sampaikan paparan atau susunan acara untuk sore hari ini. Doa pembukaan oleh Ibu Siska, dan nanti ada paparan sosialisasi PTM terbatas dari PIC kita, PTM terbatas, yaitu Ibu Katarina Dewi Lupitasari, yang akan mengarahkan tentang bagaimana pelaksanaan PTM terbatas di SMP Budi Mulia. Masih terdengar suara saya kan ya Bapak Ibu ya? Masih Bu Dewi. Oke, terima kasih. Dan yang kedua akan dipaparkan mengenai protokol kesehatan yang akan diarahkan oleh Bapak Septi sebagai koordinator Satgas COVID-19 di SMP Budi Mulia. Dan nanti setelah pemaparan dari dua sesi tersebut akan dilaksanakan dengan sesi tanya jawab mengenai pelaksanaan PTM di SMP Budi Mulia. Jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau anak-anak yang ingin bertanya mengenai bagaimana pelaksanaannya, nanti akan dijawab oleh tim daripada PTM terbatas. Oke, dan untuk penutup akan ditutup dengan doa penutup oleh Bapak Gunawan. Nah, untuk selanjutnya kita persilahkan Ibu Siska untuk membuka acara dengan doa. Silahkan Ibu Siska. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Maaf sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Ya, oke. Bapak Ibu, saya akan memimpin doa dengan tata cara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, ucap syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau mengumpulkan kami melalui virtual ini. Terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami. Sebentar lagi kami akan memulai rapat mengenai PTM untuk anak-anak kami, untuk anak didik kami mulai hari Senin besok. Kami percaya Bapa, rahmat dan berkat dari-Mu yang akan menemani pertemuan pada hari ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu turun atas diri kami yang ada di virtual ini agar bisa mengikuti rapat dengan baik. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang belum bisa bergabung dalam virtual meet ini. Kami berdoa supaya mereka nanti dapat menyusul dan dapat bergabung dengan kami. Doakan pula teman-teman kami yang belum bisa hadir dalam pertemuan ini, biarlah berkat-Mu tercurah atas mereka. Ya Bapa, kami mohon supaya Engkau memberkati rapat ini agar kami bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Biarlah roh kebijaksanaan selalu ada dalam diri kami, sehingga hasil rapat bisa berguna bagi sesama dan juga untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan rapat kami seutuhnya kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami,
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Ibu Siska atas doa pembukaannya. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari PIC dari PTM Terbatas SMP Budi Mulia. Untuk selanjutnya kami persilahkan Ibu Catherine untuk memberikan paparannya. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Selamat sore Bapak Ibu, rekan guru semua dan tim PTM yang saya hormati, juga yang saya muliakan Bapak Ibu orang tua siswa yang berada di rumah maupun yang mungkin dalam perjalanan sambil mendengarkan, dan tentunya juga yang Ibu kasih dan Ibu rindukan putra-putri kami semuanya. Selamat sore semua. Sore, Bu. Oke, sayang. Salam sehat untuk kita semua ya. Semangat 45. Wah, sangat 45 cuma 45, Bu. Semangatnya semangat 17 tahun, Bu. Iya, semangat 17 tahun untuk menyambut PTM hari Senin. Pasti di tasnya yang baru, udah pada baru beli tas nih, Ibu tahu nih. Ibu intip nih, kemarin ada yang ke mall nih beli tas ya. Oke, Bapak Ibu, seperti yang pernah kami sampaikan pada sosialisasi sekitar sebulan ya, hampir sebulan yang lalu, bahwa kenapa Pak Nadiem ini begitu gencar untuk mengadakan atau PTM ini, meskipun pada satu baru mulai landai ya, baru mulai landai. Bapak Ibu, kita selamatkan putra-putri kita. Terus terang banyak hal yang terjadi. Bahkan tadi saya baru mendengar dari tetangga saya sendiri, karena mungkin mereka udah SMA ya. Akhirnya mereka banyak teman-teman mereka yang satu kelas, ada beberapa yang sudah harus menjadi seorang ibu dengan kondisi PTM seperti ini, padahal mereka baru menginjak kelas 12, belum lulus. Nah, sementara putra-putri di sini juga ada yang sampai menangis tidak mau sekolah karena takut ketemu temannya. Nah, hal-hal seperti inilah yang sangat ditakutkan oleh Bapak Nadiem, karena kita sudah memasuki hampir 2 tahun. Makanya disebut dengan learning loss ya Bapak Ibu. Selain akademik adalah mental mereka, sosialisasi mereka itu sungguh-sungguh mengkhawatirkan. Marilah Bapak Ibu semua kita kerjasama untuk menyelamatkan putra-putri kita. Tetapi tetap kesehatan, keselamatan itu tetap yang utama. Maka itu tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Meskipun di satu pihak kita juga akan PTM, Bapak Ibu ya. Baik teman-teman, semua yang Ibu rindukan, Ibu akan sampaikan gimana sih nanti sekolah, kita lihat yang satu ini ya. Nah ini kemarin Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ini kakak kelasmu yang kemarin melakukan PTM pada tanggal 6 ya, tanggal 6 itu kelas 8, kemudian kelas 9-nya itu tanggal 8. Nah, maka ini judulnya Back to School ya kan. Nah, pada hari Rabu mereka menggunakan pakaian seperti PJJ teman-teman juga, yaitu putih kotak. Pada hari Jumat kemarin kakak kelas 9 mereka hadir dengan menggunakan pakaian seragam pramuka lengkap. Teman-teman mau nggak? Pengen nggak nih? Pengen ya? Nah, teman-teman kelas kita nanti kayak apa sih Bu? Masuk pengen tahu aku? Iya, kita lihat yang satu lagi. Nah, teman-teman Bapak Ibu, seluruh kegiatan seperti kami sampaikan pada saat sosialisasi pertama, seluruh kegiatan berlangsung di lantai 2. Nah, ini lantai 2 selasarnya. Nah, ini kelasnya seperti ini, karena nanti kelas yang dipakai di lantai 2 itu ada 4 kelas dari sekitar 8 kelas yang lantai 2 ya. Itu 4 kelas akan kita pakai. Nah, nanti tiap pintu itu ada tulisannya A, B, C, D. Jadi kalau kelas 7A masuknya nanti di ruang A. Bu, nggak ada tulisannya 7. Iya, karena kan ruang A ini dipakai untuk 7A, 8A, 9A. Kemudian berikutnya adalah seperti ini. Nah, nanti kalau saya 7B di mana? Ya masuk kelas B.
Kalau 7C di mana ya? Masuk kelas C dan seterusnya ya. D di D. Kemudian ruang kelasnya sudah didesain. Kok ada kamera? Takut saya Bu. Enggak, kamera ini nyorotnya ke Bapak Ibu guru kok ya. Teman-teman juga ada. Supaya apa? Karena sekolah kami besok ini PTM-nya menggunakan proses pembelajaran hybrid learning, di mana kalau yang di kelas mendapatkan materi A, maka yang di rumah PJJ pun materinya sama, A juga. Tidak ada perbedaan. Bedanya bahwa yang satu adalah offline, yang satu adalah online. Begitu ya. Jadi tetap sama-sama, makanya banyak kamera ini supaya yang di rumah PJJ pun bisa ngikutin, oh Bapak Ibu guru ngajar apa sih gitu ya. Nah, ini ruang kelasnya. Wah, aduh, udah nggak sabar ya, tunggu Senin ya, bisa hari Minggu bisa menyiapkan diri. Nah, persiapan di rumah seperti juga yang disampaikan Bapak Ibu, mohon sarapan ya, sarapan dahulu. Jika terkendala, misalnya tidak biasa sarapan dan biasa sarapan jam-jam tertentu, boleh disampaikan kepada wali kelas. Nanti dicarikan solusinya bersama tim PTM. Artinya bahwa semua yang ada ini tidak mengikat ya. Yang pasti semua kan ada peraturan dan tata tertibnya. Tetapi jika itu tidak mampu dilakukan karena suatu hal, maka sekolah ini memiliki kebijaksanaan. Ya, Bapak Ibu jangan takut, pokoknya jangan khawatir dan jangan takut, yang penting dikomunikasikan, itu saja. Dan yang kedua adalah membawa bekal. Membawa bekal ini botol minum wajib. Ada isinya ya Bapak Ibu ya teman-teman, bukan botolnya saja, ada isinya. Boleh, di sekolah juga ada, di setiap selasar itu ada. Ada aqua yang ada di galon-galon yang berisi air putih juga ada. Itu jika habis teman-teman bisa mengisi. Untuk meminimalis supaya teman-teman tidak banyak berinteraksi dengan yang lain, maka lebih baik botol minumnya sudah diisi dari rumah. Makanan tidak wajib, tetapi boleh diberi bekal, misalnya roti, atau takutnya pada saat menjemput itu terlambat, sedangkan di sekolah tidak ada kantin. Dan memang tidak ada jam istirahat khusus, tetapi bukan berarti teman-teman tidak bisa minum nanti. Pada saat pergantian jam, biasanya Bapak Ibu guru itu memberikan kesempatan putra-putri siapa yang haus dan mau minum. Dengan protokol kesehatan tentunya. Minum tidak di dalam kelas, tetapi dibawa keluar, di selasar, sehingga melepas masker tidak di dalam ruangan yang banyak siswanya, bawa temannya, seperti itu Bapak Ibu ya. Terus tetap mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker dan membawa masker cadangan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Misalnya dalam 1 jam ternyata sudah basah dan teman-teman sudah pengap, pengen ganti masker yang baru, silakan berganti. Atau juga nggak sengaja jatuh gitu ya. Nah Bu, kalau aku lupa bawa masker cadangan bagaimana? Sekolah juga sudah menyediakan juga. Jangan khawatir, sekolah siap untuk hal-hal seperti ini ya. Kemudian memang diwajibkan juga untuk membawa hand sanitizer sendiri, meskipun di dalam kelas, kemudian di selasar, itu namanya hand sanitizer semua dari ujung ke ujung ada lengkap. Tetapi lebih nyaman jika kita memiliki menggunakan apa yang kita miliki sendiri. Untuk seragam itu sesuai dengan tatib sekolah. Kebetulan besok adalah hari Senin. Nanti kalau kayak kakak kelas 9 tadi hari Jumat ya menggunakan pramuka. Kalau hari Rabu ya menggunakan putih kotak. Kebetulan putra-putri kelas 7 ini adalah masuk besok adalah hari Senin, maka kemeja putihnya ambil yang logo OSIS. Logo OSIS ini berwarna kuning ya Bapak Ibu, karena kita kemeja putih itu ada 2, yang satu logonya yayasan untuk hari Rabu, di mana di pinggir dari lengannya itu ada kotak-kotaknya juga gitu ya. Nah, sedangkan besok Senin itu menggunakan kemeja putih yang logo OSIS. Nah, logo OSIS ini warnanya kuning, kalau logo yayasan warnanya biru. Nah, maka kemeja putih ini akan dipadukan dengan kalau hari Senin dengan rok dan celana putih. Hari Selasa dengan rok atau celana biru. Tapi karena besok Senin, maka yang disiapkan ini ya teman-teman ya, kemeja putih logo OSIS, rok dan celana putih ya. Atributnya adalah pin.
yang disematkan di ujung dari keras sebelah kiri. Ini atributnya ya. Kemudian sepatu hitam, kaos kaki putih sekolah. Rambut putra pendek rapi, untuk yang putri rambutnya yang panjang dikuncir ya sayang, dikuncir supaya rapi, dan karena kita tidak boleh menggunakan AC nanti gerah banget ya. Itu. Ini sudah cukup ya untuk seragam, untuk besok yang disiapkan. Kemudian nanti alurnya itu seperti ini Bapak Ibu, alur masuknya. Dari pintu gerbang utama nanti sampai ke SMP itu lewat lapangan SD dulu, baru sampai ke SMP itu ya di samping TU. Terus kemudian selasar, tangga, ini nanti saya jelasin dengan gambarnya. Saya ulang nanti ya di slide berikutnya. Sekarang Bapak Ibu yang penting ini dulu, untuk pengantaran nanti di putra-putri di drop di gerbang utama. Untuk penjemputan pun sama, dijemput di gerbang utama tapi dengan pengaturan. Kami biasanya atur seperti ini Bapak Ibu yang sudah. Begitu jam pembelajaran selesai, putra-putri ini baru telepon Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tidak menunggu terlalu lama di ruang tunggu. Nah, nanti Bapak Ibu yang sudah hadir, kami akan kerjasama dengan Satpam, itu akan kami turunkan menuju gerbang utama. Nah, gerbang utama kayak apa sih? Aduh, Bu, saya enggak kenal nih. Oke, Ibu sudah bikinkan, tenang aja. Nah, ini kalau dari gerbang utama ini Ibu ya di jalan raya, kita akan masuk. Nah, di sini nanti kalau jalan kaki langsung, kalau menggunakan motor atau mobil, di sini ada tanda warna merah yang saya lingkari. Di situ nanti Bapak Ibu, di situ batas terakhir untuk menurunkan putra-putrinya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti masuk kemudian ada batasnya di situ ada security juga. Nah, setelah masuk teman-teman semua harus cuci tangan. Nah, cuci tangannya itu ada di tanda panah yang berikutnya ini, di tanda panah yang menuju ke tembok, karena memang tempat cuci tangannya ada di pinggir ya, di tepi ya, dekat dengan tembok. Setelah itu teman-teman nanti akan dicek suhu oleh Bapak Satpam. Ini adalah penyaringan pertama, filter pertama ya. Itu dicek suhunya. Oke, tidak 37, 38, tidak 38, suhu normal sesuai dengan protokol kesehatan, maka putra-putri atau teman kita boleh masuk. Nah, kita masuk dari sini, masuk lurus. Kita akan melewati lapangan SD. Ini ada lapangan SD di sini. Dari sini kita masih lurus lagi. Jangan khawatir, Bapak Ibu guru ada kok di sekitar sini yang akan menyambut teman-teman. Jangan khawatir kesasar ya. Kami siap untuk membantu mengarahkan. Ikuti tanda panah karena di jalan ini sudah ada tanda panahnya ya Bapak Ibu teman-teman ya. Nah, ikuti saja. Sesudah melewati lapangan SD, kita akan melewati satu gedung terbuka. Ini ada disebutnya dengan aula SMA. Aula SMA ini cukup terbuka, ini sudah menuju ke SMP karena dari sini sudah terlihat tulisan SMP Budi Mulia. Nah, Bu, aku mau dong PPT-nya. Ya, nanti PPT ini akan Ibu berikan ke wali kelas. Nanti wali kelas bisa share ke grup ortu atau grup putra-putri. Aku pingin menghafal boleh, nggak usah dihafal juga nggak apa-apa, pingin kenal boleh ya. Kemudian kalau sudah sampai SMP gimana? Nah, sekarang kita sudah sampai ke area kita sendiri, SMP Budi Mulia. Nah, di sini diadakan pendataan suhu lagi lah. Kok pendataan suhu lagi? Iya. Di sini dicatat Bapak Ibu, karena kami harus laporkan ke dinas. Berapa suhu tubuh putra-putri yang hadir gitu. Itu harus dilaporkan. Kemudian setelah dicek suhunya oleh petugas, dicatat berapa suhunya, maka teman-teman akan jalan mengikuti tanda panah menuju ke lantai 2. Di sini memang ada tangga tapi tidak digunakan untuk naik, tetapi digunakan untuk turun. Seperti sosialisasi sebulan yang lalu menuju ke utara atau arah toilet di sini, ikuti saja, ikuti tanda panah di sini. Kemudian nanti akan bertemu persimpangan, ada nanti Bapak Ibu guru yang mengarahkan untuk naik ke lantai 2. Nah, ini adalah lantai 2 menuju ke kelas. Nah, begitu sampai di atas,
Yang teman temuin dulu ini adalah kelas D. Jadi yang kelas D itu deket tangga naik. Nah, Bu, terus yang lain tinggal ngurutin aja. Ini kan kelas D. Nah, di sini nanti bisa lanjutkan tinggal tuh di runut. Habis D, C, B, A. A itu yang paling ujung. Nah, A paling ujung, di sini adalah A paling ujung, di mana di sana ada tangga untuk turun. Nah, jadi naiknya dari tangga dekatnya kelas D, turunnya di samping dari kelas A. Ini ada tangga turun. Nah, ini kita lihat kakak kelas kamu turun dari tangga di samping kelas A. Nah, ini turun, kemudian sampai bawah, kemudian ikuti tanda panah saja, dia akan menuju ke gerbang utama lagi. Di sini nanti akan melalui aula SMA. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti di sini penjemputan adalah di sini. Nanti di sini sediakan kursi-kursi. Bapak Ibu mungkin yang nyebut ini kebetulan ada 3 putri kami yang kemarin menunggu karena orang tuanya sedang dalam posisi OTW, dalam posisi perjalanan. Jadi mereka menunggu di sini. Bagi yang belum ada kontak dengan orang tua belum bisa dihubungi, putra-putri nunggunya di kelas, gitu. Nunggu di kelas nanti ada Bapak Ibu guru yang menemani sehingga tetap akan terjaga progresnya dan tidak akan mengerumun seperti itu. Jadi sudah cukup prokes ya sekolah kami ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu arahan dari saya untuk besok bisa sampai ke sekolah seperti apa. Terima kasih atas kerjasamanya, kehadirannya. Tuhan memberkati. Mohon jangan lupa dibawa besok sehari Senin adalah 1 surat persetujuan dari orang tua dan 2 adalah surat integritas peserta didik. Ikuti selalu protokol kesehatan dan keselamatan yang paling utama. Besok saya akan bertemu dengan kelas 7A, teman-teman 7A2, 7B2, 7C2, dan 7D2. 7A1, 7B1, 7C1, dan 7D1. Sementara PJJ dulu ya, minggu depan kita ketemu. Oke. Demikian yang akan saya sampaikan. Atas salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Untuk ini, waktu saya kembalikan lagi kepada Bu Dewi. Terima kasih, Bu Dewi. Oke. Terima kasih Bu Catherine atas arahannya yang menjelaskan dengan sejelas-jelasnya ya dari mulai alur pengantaran sampai penjemputan di mana anak-anak nanti di sekolah harus tetap menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa kalau seandainya membutuhkan waktu untuk minum nanti bisa izin di kelas ya Bu Catherine ya. Iya. Tapi nanti ada ruang yang dipakai untuk minum karena kita nggak boleh sembarangan lepas masker di situ ya. Karena memang kita tetap stay pakai masker selama pembelajaran selama 2,5 jam itu tanpa lepas masker. Terus di saat besok hari Senin pada saat masuk jangan lupa untuk membawa surat pernyataan dari orang tua disertai meterai dengan fakta integritas yang akan dikumpulkan biar tidak bingung, dikumpulkan di bawah papan tulis saja Bu Catherine, nanti wali kelas mungkin yang ini ya yang mengambilnya, jadi nanti terus dikasih ke Pak Septi biar nanti bisa dikumpulkan bareng-bareng atau bersama-sama. Oke, terima kasih Bu Catherine atas pengarahannya dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengarahan dari tim Satgas COVID-19 SMP Budi Mulya yang akan disampaikan oleh Bapak Septi. Silakan Bapak Septi. Ya, terima kasih banyak Ibu Dewi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai perwakilan dari tim Satgas dan juga tim dari PTM SMP Budi Mulya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, salam sehat. Yang saya hormati Ibu Katarina Dewi Luptasari selaku Wakil Kesiswaan SMP Budi Mulya, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Budi Mulya, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa,
dan juga yang terkasih putra-putri semuanya kelas 7 SMP Budi Mulia. Pertama-tama kita panjatkan segala puji, syukur tentunya kita semuanya pada hari ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, sehingga kita semuanya masih dapat melaksanakan semua aktivitas serta kegiatan kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kami pun mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami dan juga atas semua waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu semuanya di sela-sela kesibukannya. Tadi masih ada yang bekerja, ada yang masih berada di perjalanan, ada yang mungkin sudah di rumah dan lain sebagainya. Tapi tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu-waktu di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semuanya. Tentunya dengan koordinasi yang baik seperti ini, kita bisa berkomunikasi, kita nanti bisa sama-sama saling sharing dan lain sebagainya, itu menjadi kunci utama untuk yang terbaik bagi putra-putri kita semuanya. Tentunya juga Bapak Ibu semuanya sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk bisa mendampingi putra-putrinya, untuk bisa mendampingi buah hati dari Bapak Ibu semuanya, dan kami pun juga selalu berharap agar kami pun bisa mendampingi dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, sebelum nanti saya memberikan pengarahan terkait dengan PTM dan juga semua protokol kesehatan ataupun nanti yang harus dilakukan putra-putrinya selama berada di sekolah, ya, bahwa dengan PTM yang boleh dikatakan ya ini merupakan sesuatu hal yang kalau saya secara pribadi ini merupakan suatu angin segar bagi kita semua ya Bapak Ibu. Setelah waktu SD itu sudah selama 1 tahun dan juga sekarang memasuki semester yang pertama, ternyata putra-putrinya akhirnya bisa kembali lagi ke sekolah. Boleh dikatakan juga bahwa PJJ memang merupakan sesuatu hal yang luar biasa bagi kita semuanya. Bapak Ibu mungkin yang juga merasakan pekerjaannya bisa WFH atau dengan teknologi-teknologi yang ada, itu kan merupakan suatu hal yang boleh dikatakan peningkatan dari suatu prestasi, peningkatan teknologi yang bisa kita gunakan, tetapi di balik peningkatan-peningkatan dan juga sesuatu hal yang luar biasa tersebut, masih ada sesuatu hal yang tetap harus kita utamakan, bahwa dengan suatu pertemuan secara langsung atau juga setidaknya untuk putra-putri kita ketika bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru, itu sesuatu hal yang tidak bisa digantikan dengan peran dunia maya itu sendiri. Bapak Ibu semuanya tentunya juga pasti akan selalu merasakan bahwa kenangan-kenangan waktu sekolah, waktu SD, SMP, SMA itu adalah sesuatu hal yang boleh dikatakan selalu akan kita ingat. Nah, jadi bahwa dengan pertemuan yang ada kita bisa bertatap muka dengan putra-putrinya, itu merupakan suatu pengalaman yang nanti tentunya ke depannya atau sampai nanti mereka dewasa itu akan selalu diingat. Memang benar bahwa sekolah ataupun pendidikan itu kadang-kadang ya kita selalu mengutamakan bahwa nilai harus 100, nilainya harus terbaik dan lain sebagainya. Ya memang benar seperti itu. Tetapi ada hal yang lain juga yang tidak kalah pentingnya ya Bapak Ibu, bahwa dengan adanya suatu pertemuan secara langsung nanti putra-putrinya kan pasti akan memiliki suatu pengalaman tersendiri yang tidak bisa tergantikan. Yaitu adanya attitude, karakter, sikap, dan lain sebagainya, itu pun pasti bisa terbentuk dengan adanya interaksi secara langsung. Putra-putrinya juga bahwa kita sebagai makhluk sosial membutuhkan teman, kita membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita, sehingga tidak hanya boleh dikatakan teman dalam dunia maya. Dalam artian kemarin selama 1 tahun lebih sudah LDR dengan putra-putrinya, gitu kan, dengan pembelajaran seperti ini. Nah, boleh dikatakan juga andaikan kita membicarakan efektif atau tidaknya, yaitu boleh dikatakan juga dengan adanya PTM seperti ini, yang paling penting adalah kita bisa mengembalikan putra-putri bisa kembali ke sekolah kembali. Nah, dengan hal tersebut, apa yang mungkin kemarin selama 1 tahun lebih itu sempat hilang, setidaknya sudah 1 tahun lebih seperti itu, ya nanti kita pelan-pelan akan mengembalikan. Saya rasa juga Bapak Ibu semuanya yang sudah mengizinkan putra-putrinya, mungkin ada juga yang sudah ke mall dan lain sebagainya, itu kan melihat apa yang sudah biasa dilaksanakan seperti itu, ya bukan berarti kita mengesampingkan bahwa masih ada COVID atau seperti apa, tetapi kita pun harus mulai. Kita harus memulai bahwa ya kita harus berdampingan dengan hal tersebut. Kalau semisal rasa takut atau mungkin masih ada
was-was itu saya rasa kita sebagai manusia pasti memiliki rasa tersebut. Tetapi kita harus mulai hidup berdampingan bahwa kita bisa menjaga kesehatan yang terbaik itu seperti apa. Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kita, yang terbaik adalah bagaimana cara kita itu bisa menjaga. Selama memang kita bisa menjaga, kita mematuhi peraturannya, kita mematuhi ketentuannya seperti apa, ya yang jelas kalau memang kita sudah bisa melaksanakan itu semuanya, bahwa ya semuanya akan baik-baik saja, seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan beberapa hal, khususnya juga nanti ketika putra-putrinya berada di sekolah. Nah, ini yang pertama, saya share screen ke Bapak Ibu semuanya. Setiap Bapak Ibu wali kelas sudah menyampaikan di grup siswa dan juga sudah menyampaikan kepada orang tua di grupnya masing-masing. Sebelum nanti saya memberikan penjelasan di sini, saya tadi di awal sudah sempat berbicara dengan Ibu Dewi, ataupun tadi saya pun sempat ngobrol dengan Ibu Dewi. Nah, andaikan Bapak Ibu semuanya yang sudah mengizinkan putra-putrinya untuk PTM, ya kami pun mengucapkan banyak terima kasih, dan juga ya beruntunglah Bapak Ibu yang mengizinkan untuk putra-putrinya PTM. Karena dari pengalaman yang lalu, kelas 8 dan kelas 9, itu setelah melihat bahwa kami pun menerapkan protokol yang terbaik, ketika di kelas juga putra-putri yang di rumah itu kan melihat kondisinya seperti apa, oh ya ternyata semuanya juga bisa mematuhi protokolnya, bisa mematuhi peraturannya, dan juga kami pun sering share-share untuk persiapan sebelum PTM, kami pun selalu menyemprot, kami juga selalu membersihkan setiap area. Nah, ada putra-putri kita ataupun orang tua yang langsung berubah pikiran, langsung mengizinkan ataupun bertanya kepada saya, Pak, boleh nggak anak saya ikut PTM? Nah, karena beberapa waktu yang lalu itu juga sudah kami jelaskan, beberapa waktu yang lalu juga sudah kami berikan waktu untuk setidaknya sejenak berpikir kira-kira diizinkan atau tidaknya. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah mengizinkan, ya tentunya ini sesuatu hal yang terbaik untuk putra-putri kita. Karena nanti kalau tiba-tiba ada yang tidak mengizinkan terus mau langsung ikut PTM, itu tidak bisa ya Bapak Ibu, karena bahwa nama-nama yang sudah kami daftarkan, nama-nama yang sudah tertulis di sini, ya ini yang kami serahkan ke dinas. Dengan jumlah berapa, nama siswa siapa, nah itu yang kami serahkan. Sehingga tidak bisa sewaktu-waktu kami rubah. Jadi andaikan ada yang kemarin tidak mengizinkan dan mau ikut PTM, ya harus menunggu gelombang berikutnya. Kira-kira kami mendapatkan informasi dari dinas kapan kami boleh menambah kuota. Nah, sehingga untuk putra-putri yang sudah terdaftar di sini, itulah yang kami izinkan. Itulah yang nanti setidaknya mengikuti semua pembelajaran dari sekolah. Nah, Bapak Ibu, di setiap kelas ini kami bagi menjadi 2, karena memang ketentuan dari dinas yang boleh diizinkan adalah 50% per level kelas. Sehingga kelas 7 hanya 50%, kelas 8 hanya 50%, kelas 9 juga hanya 50%. Karena belum ada informasi lebih lanjut atau apakah nanti bisa 75% atau nanti bisa 100%. Tetapi harapan dari dinas itu sendiri, semoga di semester 2 semua siswa atau setidaknya 100% siswa dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui sekolah. Itu harapannya seperti itu. Semoga saja nanti bisa memang benar-benar terlaksana. Semoga juga COVID yang mungkin pandemi sudah beberapa lama seperti ini bisa nanti di semester 2 bisa segera hilang. Kita doakan yang terbaik. Tapi andaikan nanti di semester 2 target tersebut belum tercapai, setidaknya ini sudah kita mulai. Karena mau tidak mau nanti ke depannya juga pasti akan ada PTM Bapak Ibu. Andaikan mungkin masih ada yang ketakutan yang berlebihan, itu kan nanti takutnya malah mengganggu semuanya kan, nanti pekerjaan Bapak Ibu juga jadi terganggu kalau masih terpikirkan dengan hal-hal yang seperti itu gitu kan. Tapi setidaknya ini nanti kan bisa kita coba. Andaikan memang kita bisa menjaga diri dengan baik dan juga mematuhi semua peraturan yang ada, itu kan merupakan sesuatu hal yang menjadi kunci utama.
Nah, Bapak Ibu, di setiap kelas sudah kami bagi dua seperti ini. Tujuannya yang pertama adalah karena peraturannya seperti itu, dan yang kedua adalah untuk menyesuaikan pembelajaran. Sehingga nanti untuk putra-putrinya yang 7, misalnya di sini saya memberikan contoh untuk 7A1 dan juga 7A2. Nah, ini biar nanti ketika mengikuti kegiatan pembelajarannya itu sama. Sehingga mempermudah dalam pembagian ruangnya, pembagian jadwalnya, sehingga nanti materi yang didapatkan itu pun sama. Tadi Ibu Catherine sudah menyampaikan bahwa kami menggunakan hybrid learning, sehingga semua materi ataupun nanti ketika Bapak Ibu guru berada di kelas memberikan arahan, Bapak Ibu gurunya menulis di papan tulis, atau Bapak Ibu gurunya bergerak kemanapun, teman-teman yang di rumah ataupun putra-putrinya yang berada di rumah juga menyaksikan hal yang sama, sehingga tidak ada perbedaan sama sekali, baik yang berada di rumah ataupun baik yang berada di sekolah. Nah, untuk besok di hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, yang masuk PTM adalah 7A2, 7B2, 7C2, dan juga 7B2. Nah, kalau dari surat edaran itu sebenarnya dari hari Senin yang lalu, Bapak Ibu, SMP Budi Mulia sudah mendapatkan SK untuk PTM. Tetapi karena di hari Senin dan Selasa yang lalu sedang ada pelaksanaan ANBK sehingga tidak bisa dilaksanakan PTM. Itu kan harusnya jadwalnya sebenarnya kalau tidak ada PTM itu adalah jadwal untuk putra-putrinya yang 7A1 ya di hari Senin yang lalu. Nah, oleh sebab itu di hari Senin besok di tanggal 11 Oktober adalah putra-putrinya yang 7A2. Nah, untuk pembagian seperti ini, nah karena besok di hari Senin tanggal 11 itu adalah 7A2, minggu depannya berarti di tanggal 18 tanggal 18 Oktober nanti yang masuk adalah 7A1. Bergantian yang 7A2 putra-putrinya yang 7A2, 7B2, 7C2 dan 7D2 itu berada di rumah masing-masing dengan belajar PJJ. PJJ dalam artian yang mengikuti sekolah online. Nah, untuk penjadwalan seperti ini Bapak Ibu, nanti kami laksanakan selama 2 minggu sekali. Sehingga putra-putrinya yang mengikuti PTM, dalam 1 bulan, 1 siswa masuk ke sekolah, ataupun melaksanakan PTM selama 1 bulan adalah 2 kali. 2 kali putra-putrinya datang ke sekolah. Nah, untuk pengaturannya nanti saya akan sampaikan di jadwal, tapi sebelum saya nanti lanjut ke jadwal, saya akan memberikan penjelasan lagi. Tadi Ibu Catherine juga sudah memberikan penjelasan bahwa ada ruangnya masing-masing di lantai 2. Nah, untuk ruang kelas itu tidak kami buat 7A, 7B, atau mungkin 8A, 8B, kelas 7, 8, 9, tidak seperti itu Bapak Ibu. Ruang yang kami gunakan di lantai 2, ruangnya adalah A, B, C, D. Nah, nanti putra-putrinya yang kelas 7A masuknya ke ruang kelas A, yang 7B masuk ke ruang kelas B, dan seterusnya. Untuk tempat duduknya, ini juga sudah kami tentukan. Sehingga nanti putra-putrinya ketika masuk ke ruangan, tidak boleh berebut, dan juga tidak bingung mencari tempat duduknya. Di meja, itu sudah kami tempel tempat duduknya, ada kode-kodenya sendiri. A1, A2, B1, B2, C1, C2 seperti yang sudah di-share oleh Bapak Ibu wali kelas. Sehingga andaikan di sini saya memberikan contoh atas nama Alicia Unik, nanti masuk ke ruang kelas A, tempat duduknya wajib sesuai yang ada di sini. Berarti A1 ini sudah menjadi tempat duduk milik Alicia. Dan seterusnya, misalnya punya Amanda, berarti Amanda harus wajib duduk di tempat duduk A2. Tidak boleh berada di tempat duduknya milik teman-teman yang lain. Nah, nanti saya pun juga akan mengecek sebelum putra-putrinya memulai kegiatan pembelajaran. Andaikan ada misalnya tidak nyaman berada di belakang karena mungkin penglihatannya sedikit berkurang atau mungkin ada hal-hal yang lain, nah itu nanti akan kami
ya nanti akan kami dampingi kembali. Nanti andaikan memang harus dirubah atau seperti apa, juga nanti akan kami rubah. Tetapi untuk ketika putra-putrinya datang pertama kali, nanti tetap silahkan duduk di bangku yang sudah menjadi ketentuan seperti ini. Jadi jangan sampai ada yang asal duduk. Karena nanti ketika ada yang asal duduk, pasti nanti malah akan mengganggu teman yang lain. Nah, sehingga nanti waktu berada di dalam kelas, ya nanti malah jadi kurang teratur. Meskipun nanti juga kami akan selalu mobile, kami pun juga akan monitoring. Pasti sebelum pembelajaran berlangsung, Bapak Ibu guru di mata pelajaran di jam pertama pasti juga sudah berada di ruang kelasnya. Nah, sehingga bisa menyesuaikan untuk tempat duduk dan ruangnya ini untuk bisa di tempatnya masing-masing. Nah, ini untuk ruang kelas dan juga tempat duduk seperti yang sudah bisa Bapak Ibu semuanya lihat. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya, Bapak Ibu, saya juga akan share untuk penjadwalan ataupun jadwal pelajaran putra-putrinya. Sebentar, saya akan share jadwal pelajaran. Nah, ini mohon untuk nanti bisa diperhatikan untuk teman-teman kelas 7 ataupun Bapak Ibu semuanya. Untuk jadwal pelajaran, nanti akan selalu kami update Bapak Ibu. Misalnya seperti yang ada di pojok sebelah kiri. Ini sudah kami buatkan ketentuan, jadwal ini berlaku untuk tanggal 6 Oktober sampai dengan tanggal 16 Oktober. Sehingga nanti seperti yang saya sampaikan di tanggal 18, itu akan ada perubahan jadwal, dalam artian kalau untuk jadwal pelajaran, ini tidak ada perubahan. Untuk waktu dan juga untuk jadwal mata pelajaran yang sudah tertulis seperti ini tidak ada perubahan. Perubahannya hanya nanti di jadwal PTM-nya. Misalnya, kalau untuk minggu depan itu kan sudah masuk minggu kedua. Karena di minggu ini adalah minggu pertama, minggu depan itu sudah memasuki minggu kedua. Nah, nanti di minggu ketiga akan ada perubahan. Kalau yang besok itu kan PTM kelas 7 itu di hari Senin. Nah, nanti di minggu yang ketiga akan kami rubah harinya. Kalau untuk jadwal pelajaran masih sama, tetapi harinya akan berubah. Karena dengan tujuan agar putra-putrinya nanti bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru di mata pelajaran yang lain. Sehingga nanti tidak hanya melulu ketemu di hari Senin terus. Selain itu juga biar nanti setidaknya juga putra-putrinya ya ada bisa refreshing lah bertemu dengan hari-hari yang lain seperti itu. Nah, untuk jadwal pelajaran Bapak Ibu, di sini untuk hari Senin, Rabu dan juga hari Jumat ini ada perbedaan waktu. Karena memang dari dinas, waktu yang diizinkan untuk PTM adalah 140 menit untuk SMP. Nah, makanya di sini kami buat selama 1 jam pelajaran ini hanya 40 menit. Sehingga baik yang PTM ataupun nanti PJJ di rumah, waktunya sama. Karena kami menggunakan hybrid learning. Sehingga ketika yang berada di sekolah selesai, yang PJJ pun juga selesai. Waktunya hanya 40 menit selama 1 jam pelajaran. Atau di 1 mata pelajaran lah ya Bapak Ibu, 1 mata pelajaran waktunya hanya 40 menit. Di hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat. Ketika jadwal untuk PJJ seluruhnya, saat yang waktu 100% PJJ, kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9, waktunya kembali seperti yang saat PJJ, semuanya PJJ Bapak Ibu. Sehingga waktu pelajarannya adalah 1 jam. 1 jam atau 60 menit. Satu jam pelajaran di sini kami membuatnya adalah 40 menit, tetapi waktu PJJ hanya 40 menit. Nah, karena di sini juga kami memulainya pukul 8, jadi pukul 8 di sini putra-putrinya sudah wajib langsung memulai jadwal pelajaran di jam pertama. Sehingga ketika putra-putrinya datang ke sekolah, waktu paling aman adalah pukul 7.30
sampai 7.35. Karena ketika datang itu kan tidak langsung boleh datang ke tidak boleh langsung ke ruangan kelas. Karena nanti harus cuci tangan, harus cek suhu kembali, nanti didata, nanti suhunya berapa itu pun didata, sehingga tidak bisa langsung masuk ke ruangan kelas. Selain itu juga harus melalui alur ataupun melalui jalur yang ada. Nanti dari koridor lantai 1 naik ke lantai 2 baru bisa naik ke ruangan kelas, sehingga jangan sampai nanti ada yang terlambat. Ketika terlambat pasti nanti ya waktunya akan terbuang banyak. Nah, sehingga seperti ini tadi ya Bapak Ibu, waktunya untuk bisa mohon untuk bisa benar-benar diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Nah, selama nanti PTM itu tidak ada jam istirahat, sehingga andaikan putra-putrinya ada yang misalnya minum, itu mohon untuk menyampaikan ke Bapak Ibu guru yang berada di kelas. Karena selama berada di kelas, masker sama sekali tidak dibuka, sehingga waktu minum nanti akan diarahkan untuk keluar kelas sehingga bisa minum di luar. Kami masih mengizinkan untuk putra-putrinya minum, karena nanti takutnya ada yang haus, malah jadi tidak fokus mengikuti pembelajaran. Itu kan juga nanti kasihan untuk putra-putrinya. Dan juga catatan, andaikan mungkin ada penyakit-penyakit seperti MAH, atau memang ketika berada di sekolah itu harus makan, atau wajib untuk makan, tolong nanti Bapak Ibu juga menyampaikan kepada wali kelas masing-masing. Sehingga wali kelas masing-masing bisa berkoordinasi dengan tim PTM ataupun tim Satgas, sehingga bisa mengarahkan ke ruang yang lain, sehingga nanti putra-putrinya yang mungkin punya penyakit-penyakit tertentu yang berkaitan dengan lambung dan lain sebagainya, itu nanti biar bisa kami arahkan. Ya, kami juga pasti nggak terus langsung yang melarang tidak boleh, tidak seperti itu Bapak Ibu. Sehingga nanti biar semuanya itu ada jalan keluarnya. Nah, Bapak Ibu, mungkin seperti itu tadi. Yang perlu diingat-ingat adalah bahwa jadwalnya ini masih sama, yang berbeda nanti adalah waktu ketika PTM-nya. Selama 2 minggu, nanti selama 2 minggu sekali, jadwal harinya itu akan kami update, sehingga nanti akan ada perubahan. Kalau di 2 minggu pertama ini kelas 7, PTM-nya di hari Senin, di minggu ketiga dan minggu keempat, kelas 7 akan PTM di hari Jumat. Nah, nanti di 2 minggu berikutnya, kelas 7 akan PTM di hari Rabu. Nah, jadi sehingga nanti tetap 2 minggu. Kami buat 2 minggu dengan tujuan biar nanti putra-putrinya yang tadi masuk misalnya kelas 7A1 dan kelas 7A2, itu bisa sama-sama bertemu dengan Bapak Ibu guru di mata pelajaran yang sama. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tadi untuk pengarahan mengenai tempat duduk dan juga penjadwalan selama PTM terbatas di SMP Budi Mulia. Andaikan nanti ada Bapak Ibu yang mau menanyakan sesuatu hal, nanti setelah ini kan kita akan ada sesi tanya jawab, baik kepada orang tua ataupun kepada putra-putrinya yang memiliki pertanyaan-pertanyaan tertentu, nanti boleh untuk bisa ditanyakan. Baiklah Ibu Dewi, itu tadi pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Dewi selaku pembawa acara pada sore hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih pemaparannya Pak Septi yang sudah lengkap sekali memaparkan bagaimana protokol kesehatan di SMP Budi Mulia, di mana anak-anak itu pada saat belajar tidak boleh pindah-pindah tempat duduk juga dan tidak boleh melepas masker. Dan ingat nanti jika peserta didik atau anak-anak ada yang ingin minum atau memakan bekalnya karena mungkin ada sakit mah atau sakit yang biasanya harus makan atau ngemil gitu ya Bu Catherine, bisa untuk minta izin ke Bapak Ibu guru yang mengajar. Jadi nanti teman-teman kelas 7 jika
pada saat masuk itu nanti pasti Bapak Ibu guru sudah ada di dalam kelas dan nanti mengarahkan di mana tempat duduknya ya Bu Catherine ya. Jadi Iya, nanti kebetulan juga di tiap jendela itu sudah ada daftar namanya. Misalnya Gracilia, aduh aku lupa Ibu, aku grogi, aku di mana ya tadi. Nanti di tiap kelas tuh ada namanya, lengkap duduknya di mana. Jadi nggak usah khawatir, sekolah sudah menyediakan. Oh iya Bu Dewi, Pak Septi, Bapak Ibu, ini semua sifatnya dinamis ya Bapak Ibu. Artinya sewaktu-waktu dari hasil evaluasi mungkin jadwal bisa berubah atau peraturan-peraturan tertentu bisa berubah berdasarkan hasil evaluasi. Begitu ya Bapak Ibu. Karena memang begitu juga yang disampaikan oleh dinas bahwa ini sifatnya nanti adalah dinamis. Jadi benar-benar dinamis melihat situasi dan evaluasi supaya kedepannya menjadi lebih baik, entah dari jadwal, entah dari peraturan dan sebagainya. Jadi nanti Bapak Ibu mohon tidak kaget kok ini diganti. Nah, memang seperti itu. Nanti wali kelas ini memang sangat berperan yang akan selalu mengomunikasikan ke grup Bapak Ibu jika memang ada info-info atau pengumuman-pengumuman yang baru. Dan memang benar yang disampaikan oleh Pak Septi bahwa ini nanti berjenjang Bapak Ibu. Sekarang 50%, kemudian nanti jika ini berhasil akan ditingkatkan 75% dan nantinya akan menuju 100%. Amin, mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya. Itu saja dari saya Bu Dewi tambahannya. Oke, terima kasih Bu Catherine. Tadi sudah disampaikan nemteknya dari sekolah Ibu Catherine? Sudah ya? Nemtek beli di sekolah, nggak usah bawa nemtek karena nanti nemtek dari sekolah. Kebetulan tadi dalam pemaparan saya juga tidak saya sampaikan untuk membawa nemtek. Jadi nanti pada saat teman-teman ini cek suhu akan diberikan nemtek. Nah, kenapa? Teman-teman kan pakai masker dan ini kan teman-teman baru semua ya. Ini siapa sih? Masa dibilang nanti, "Hei cantik, minta namamu siapa?" Atau kalau bu gurunya mau meminta tolong untuk menjawab soal, "Cantik, ini jawabannya apa? Ganteng, jawabannya apa? Halo, saya." Kan kurang nyaman ya Bapak Ibu ya. Apalagi ini putra-putri kelas 7 ini masih benar-benar baru. Jadi jangan khawatir. "Ibu, nanti kalau saya mau nyapa teman sebelah saya siapa namanya gimana dong?" Sudah ada nemteknya, tinggal kamu lirik aja. Nah, itu ganteng Bu, saya kok anaknya ganteng dan baik banget, kayaknya bisa ngajarin saya. Boleh secara online ya, tidak boleh langsung ya. Nanti sampai rumah japri, "Oh tadi kamu kok lebih mendengarkan Bu Catherine menjelaskan, sepertinya kamu memahami rumus itu, tolong dong bantu saya." Boleh. Nanti sudah ada namanya. Nanti yang di rumah juga sama, nanti akan tahu, oh ternyata yang namanya Graciela itu anaknya. Nah itu kelihatan juga ya, pasti seru nanti ya. Oke, ya Bu Dewi, terima kasih diingatkan bahwa nanti putra putri sudah dibuatkan oleh Bu Dewi, sudah dibuatkan cantik-cantik, tinggal pakai saja besok. Oke, terima kasih Bu Catherine atas tambahan penjelasannya. Dan untuk lebih jelasnya mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Jika malu untuk bertanya di forum bisa tanya di kolom chat ya Pak Septi, Bu Catherine. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu, kita sudah memasuki untuk sesi tanya jawab. Raise hand, oh ada yang sudah mau tanya, Oke, silakan kayaknya dari mamanya Orlando Roger kelas 7 Oh iya. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Maaf, saya mau nanya sampai sekarang saya masih belum jelas mengenai PIN. PIN itu apa ya? Oh, PIN. PIN itu biasanya disebutnya dengan bahasa lainnya lencana. Jika tidak ada atau lupa menaruhnya, nggak usah lah ya menjadi panik. Untuk saat ini kita dinamis kok menyesuaikan. PIN itu lencana Bapak Ibu, kecil. Kalau nggak salah dapatnya 2 ya kemarin ya Bu Dewi ya. 2 apa 1? 2 kan dapatnya, ingat saya 2. Kemarin itu ditaruh di itu. Jadi satu dengan pramuka, bersama dengan pramuka ya. Ada sama kaos kaki, dasi pramuka, topi. Nah itu jadi satu di itu plastik ya kalau nggak salah. Ya, namanya lencana. Nanti disematkan di kalau tidak mengerti, kalau tidak nggak apa-apa bawa aja ke sekolah. "Ibu ini taruh di mana dong?" Bapak Ibu akan bersedia untuk mengarahkan, tenang aja. Bapak Ibunya nggak galak-galak kok. Bapak Ibunya ramah-ramah, bisa ditanya kok. Ya Bapak. Saya bantu share screen dah Ibu ya. Saya coba carikan di. Jadi
waktu pembagian perlengkapan Bapak Ibu itu kan ada, nah seperti lencana seperti ini ya, yang logonya adalah logo SMP Budi Mulia. Harusnya setiap siswa itu mendapatkan 2 waktu itu di pakai plastik kecil, yang belakangnya itu akan ada penitinya sehingga itu bisa digunakan di kerah sebelah kiri, Bu ya. Ya, keras sebelah kiri. Sepertinya kemarin anak-anak putra-putri kita NBK ada itu menggunakan, coba saya cek sebentar. Saya share Bu, putra-putri kita yang ANBK kemarin. Nah, itu Pak Septi, Nah. ada logonya seperti itu. Ini logo, tapi logo ya. Saya Pak belum Septi, dapat ya. Tapi logo aku share ke WA Pak Septi, itu putri kita yang kemarin ANBK menggunakan seragam putih-putih dengan pinnya lengkap. Ya, sebentar Bu ya. Saya sudah share ke Pak Septi. Ya, soalnya saya belum terima, Bu. Saya belum beli itu. Sebentar ya. Itu harusnya waktu perlengkapan putra-putrinya dapat kok Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini Oh, ya. Nah, ditaruhnya di lengan sebelah kiri seperti ini. oh. Kebetulan ini memang seragam hari Senin Bapak Ibu, kemudian kebetulan kemarin ini putra-putrinya turun dari ruang komputer, selesai melaksanakan ANBK, hari Senin mereka menggunakan seragam OSIS. Jadi ininya kuning ya Bapak Ibu. Seragamnya pas sesuai Ya. seperti ini Bu ya. Ya, Nah, ini untuk pinnya di OSIS, ujung. Ya. terus juga untuk ikat pinggang, sepatu, kaos kaki. Ya, soalnya kemarin saya baru ke sekolahan ngambil kaos kaki, ikat pinggang, Pak, sama Bu Catherine. Iya Ibu, nggak apa-apa, Iya, nggak jadi saya harus. kayaknya belum ada deh, Bu, pin-pin Oh gitu. iya, nanti menyusul nggak apa-apa. Oh iya, terima kasih Bu, Pak. Sama-sama, Selamat sore. selamat sore. Ada lagi nih yang di chat Pak, bisa dibantu dijawab dulu. Bentar, saya coba lihat yang paling atas dulu Ibu ya. Yang atas-atas sepertinya sudah Jas biru dijawab. dipakai, rok celananya biru, sebentar coba. yang itu sudah dijawab tadi ya. Yang ini mungkin bawa Untuk buku buku. pelajaran Ya, dari itu dan ke bawah buku yang tulis, belum. apakah perlu dibawa semua? Ini Bu Dewi, jadi yang masuk hari Senin tanggal 11, kelas 7C2 dulu. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, karena untuk pelaksanaan PTM ini sebenarnya sudah memasuki minggu yang kedua. Harusnya yang kelas 7C1 itu masuk di tanggal 4 Oktober yang lalu. Tapi karena 4 dan 5 Oktober itu ada pelaksanaan ANBK, sehingga ya waktu tersebut terpotong untuk yang kelas 7C1. Ya, jadi tanggal 11 yang masuk adalah kelas 7C2 atau 7B2, 7C2 dan kelas 7D2. Terus Bu, kalau yang rok putihnya belum ada, Maaf, jadi boleh maaf pakai. Pak Septi. Pak Septi, Oh ya, oh, maaf saya mau Mami Valen ya. tanya. Maaf saya mau tanya, 7B1, 7B2 itu maksudnya gimana ya? Jadi saya coba jelaskan ulang kembali, Ibu. Saya akan coba Di-share lagi Pak Septi. share screen kembali. Ini langsung seperti ini ya, Bu. Tuan dari dinas, Ibu, yang diizinkan adalah 50%. Sehingga untuk menyesuaikan hal tersebut, agar tidak terjadi perbedaan nanti materi yang didapatkan oleh putra-putri. Oh, jadi kalau 7B1 itu grup 1, 7B2 itu ya, grup 2. Ibaratnya ini seperti gelombang, seperti ini ya, gelombang 1, gelombang 2. Sehingga yang masuk ke yang besok masuk di tanggal 11 itu adalah putra-putrinya yang 7B2. Oh iya benar. Jadi Valencia Asia. masuknya di tanggal 18 ya. Gimana? Jadi Valencia Dona masuknya di tanggal 18 Valencia ya. Dona. Valencia masuk di tanggal Senin 11. Bu, Senin besok. Senin Senin besok, Senin Bu. besok. Iya, Soalnya Senin dari besok. tadi saya ngotot-ngotot terus sama si anak ini. Saya bilang Senin, dia bilang 18. Jadi yang Senin ya masuk Bu di Siska? karena seperti ini Bu ya. Karena harus ini kan sudah memasuki hari Senin besok. Putaran kedua ya. Yang kedua. Oh iya. Putaran kedua. Soalnya dari kemarin dia ngotot-ngotot sama saya. Maksudnya saya bilang 11, dia bilang 18. Saya nggak yakin, saya mau tanya biar pasti saya bilang. Untuk Valencia, ini putaran kedua ya Bapak. Valencia masuknya besok di tanggal 11 Oktober. Oke. Nanti di tanggal 18 Oktober ini dari Algrin sampai Catherine. Oh iya, saya screen. Pak Septi, di sini ada Pak Sugi mungkin yang bisa membantu untuk berikutnya kelas 7 masuk di hari apa ya Pak?
Ini tadi saya lihat ada Pak Suki sudah hadir. Kasih kalau kesepakatan kita waktu itu masuknya di hari Jumat ya Bu. Pak Sugi mana Pak Oke, Sugi? makasih ya Pak Septi. Ya Ibu, sama-sama. Mungkin nanti sambil menunggu Pak Sugi Bu, karena ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab. Untuk tadi Pak Septi? Kenapa? Kenapa? Oh ya udah. Itu silakan Bu Catherine. Bapak, ini yang besok kelas 7, ini kan sudah putaran kedua, maka yang masuk adalah yang kedua. Yang pertama kapan masuk? Apakah di hari Senin, Rabu, atau Jumat? Itu. Hari Jumat. Jumat ya, berarti tanggal 21 ya? Ya. Hari Jumat Bu ya. Nanti kan 22, tanggal 22 ya? putaran kedua itu nanti Senin hari kelas 8, Rabu kelas 9, Jumat kelas 7. Oke. Berarti tanggal 22. Ya, 22, 23 kali. 22 Oktober. Libur bulan hari apa ya Pak Septi? Itu ada Liburnya libur. di tanggal 20. 20 hari Rabu ya? Hari Rabu. Oh ya udah, berarti kan kelas 7 nggak kena lagi gitu, kasihan kalau kena lagi. Iya. Oke, berarti begitu Pak. Tadi yang jadi kelas 7A1, 7B1, 7C1, 7D1 akan PTM di hari Jumat tanggal 22. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, cukup jelas ya. Karena akan berputar, karena ini sudah putaran kedua, putaran ketiga itu pasti jenjangnya berputar, begitu. Ibu Catherine, ini ada yang menanyakan, kalau rok putihnya belum ada, jadi boleh pakai rok biru enggak ya? Oke, sementara boleh, silakan. Tadi ditanya oleh Bu Dewi, apakah belum dapat? Sepertinya sudah dapat semua. Jika memang tidak ada atau terselip dan sebagainya, boleh. Silakan menggunakan seragam yang ada sementara ya, karena memang masih dinamis banget. Seperti itu Pak Septi. Ya, ini tadi sudah dijawab sama Ibu Catherine dan Pak Sugi juga ya. Ibu, Bapak guru, jadi yang masuk A1 dulu atau A2. Tadi juga sudah dijelaskan ya, untuk tanggal 11 Oktober, yang masuk adalah A1, A2, B2, C2, dan D2. Nah, Mungkin diulang, dibantu sebut nama saja Pak. Kelas A yang besok masuk ini. Yang ini sampai ini adalah tanggal 22. Supaya mungkin putra-putrinya juga bisa mencatat ya. Teman ya, Graciela bisa dicatat di buku agenda biar nggak lupa nanti ya. Dari 7D Anjani, di sini Anjani atau mungkin orang tua dari Anjani, maaf Pak Bu, mau tanya soal tes atau ujian, itu apakah tetap blended learning, jadi ada sebagian siswa yang online dan sebagian offline. Ya udah, mungkin saya akan menjawab, nanti minta tolong untuk Pak Sugi mungkin bisa menambahi. Baiklah, untuk ujian ataupun ulangan dan lain sebagainya, itu nanti kami akan melaksanakan waktu full PJJ di hari Selasa atau Kamis, itu nanti akan kami gunakan waktu-waktu tersebut untuk pelaksanaan ulangan, seperti itu Bapak Ibu. Atau mungkin Pak Sugi memberikan tambahan? Ya. Bapak Ibu, memang kita harapkan nanti ketika PTM itu pure untuk pelajaran aja. Jadi sekali lagi tujuan kita melaksanakan PTM itu adalah agar menyesuaikan kembali, mengembalikan kembali anak-anak sekolah supaya mereka kembali ke dunianya, yaitu belajar di sekolah secara real ya, secara nyata. Jadi kami masih tetap fokus kepada PJJ ya. Maka nanti kami mengharapkan nanti, dan memang saya harapkan semua guru-guru itu melaksanakan penilaian itu ketika PJJ. Nah, jadi nanti Bapak Ibu untuk penilaian dan aktivitas yang lain untuk berkaitan dengan penilaian, pokoknya itu nanti Bapak Ibu guru kita harapkan untuk melaksanakannya ketika sedang PJJ, bukan yang PTM. Begitu Bapak Ibu, jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Sugi. Dari Richard, kelas 7D, untuk buku pelajaran dan buku tulis, apakah perlu dibawa semuanya? Saya akan mencoba menjawab, nanti bisa ditambahin juga untuk dari Bapak Ibu guru yang lain. Untuk buku mata pelajaran, silahkan nanti putra-putrinya atau di sini teman-teman kelas 7 bisa menanyakan ke Bapak Ibu guru yang waktu PTM mengajar.
Misalnya, andaikan kalian pas bertemu dengan mata pelajaran saya, misalnya seperti itu ya di pelajaran penjas, nanti bisa ditanyakan ke Bapak Ibu gurunya, membawa buku pelajaran atau tidak. Selain itu juga nanti akan diberikan informasi oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nanti Bapak Ibu guru mata pelajaran akan memberikan informasi yang harus dibawa apa saja. Tapi kalau untuk buku tulis itu tetap mohon dibawa karena nanti ada beberapa hal, andaikan ada ringkasan atau seperti apa, atau ketika Bapak Ibu guru memberikan penjelasan sehingga nanti teman-teman masih bisa menulis. Nah, untuk waktu PTM nanti tetap membawa handphone. Ya, handphone tetap kami izinkan untuk dibawa karena selain nanti untuk menghubungi orang tua, itu yang pertama. Yang kedua, meskipun nanti PTM, Bapak Ibu atau teman-teman kelas 7 semuanya, nanti tetap tidak meninggalkan ya GC dan lain sebagainya. Karena nanti Bapak Ibu guru juga tetap akan menggunakan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk media pembelajaran, entah itu Quizzes dan teman-teman yang lainnya lah, misalnya seperti itu, sehingga baik nanti ketika PTM tetap bisa menggunakan HP, tetapi untuk HP mohon untuk bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Ada hal di mana HP tetap tidak boleh dipergunakan, misalnya ketika di dalam kelas ya tidak boleh membuka game atau bermain game, karena kan nanti tidak ada waktu istirahat. Sehingga ketika memang sudah memasuki waktu jam pembelajaran sampai dengan jam terakhir, itu adalah waktu pelajaran. Tidak boleh menggunakan HP untuk bermain game. Yang kedua, juga tidak boleh menggunakan HP untuk merekam waktu pembelajaran atau merekam teman-temannya ketika berada di dalam kelas. Jadi silakan, kami pun di sini juga mencoba untuk ya mendampingi putra-putrinya, kami pun mencoba untuk memberikan peraturan seperti itu, tujuannya juga biar bisa ditaati dan bisa diikuti oleh putra-putri kita semuanya. Vincent Jonathan, selamat sore, saya mau tanya, sudah dijawab oleh Ibu Catherine ya. Untuk Bapak Yudi, maaf ya, Bapak Yudi Nugroho, Bapak Ibu, maaf saya orang tua dari Kenneth 7A mau bertanya apakah Kenneth masuk di tanggal 11 atau besok tanggal 18. Saya akan coba untuk searching kembali. Kenneth 7A ya. Kenneth Oktober. Kenneth Lionel Nugroho ya. Masuknya di tanggal 11 Oktober. Karena masuk ke 7A2. Silakan Bapak Ibu atau putra-putri kelas 7, ada yang mau bertanya mengenai Pak Septi? Oh ya, silakan Vincent. Saya mau tanya, Bapak bisa tampilin itu gak ya yang jadwal buat murid-muridnya masuk PTM? Nama-namanya itu Pak Septi maksudnya. Kelas 7D ya. Vincent, kelas 7D. Saya tadi 7D belum. Vincent Octavianus Jonathan. Sama tempat duduknya, Pak. Tempat duduknya di D9. D9. Oke, makasih, Pak. Pak Septi. Ya, Pak Sugi. Nah, share ke wali kelas itu Pak, supaya nanti wali kelas membagikan kepada orang tua itu. Ya, terima kasih Pak Sugi. Sebenarnya waktu itu sudah saya bagikan juga loh. Di BM online kan. Kayaknya juga sudah dibagikan. Sudah di-share kok Pak Sugi. Sudah di-share. Lagi nanti Pak. 7B sudah saya share. Nanti mungkin Bapak Ibu wali kelas bisa memforward kembali ke kelasnya masing-masing, baik ke grup siswa atau ke grup orang tua. 7D sudah Pak Septi ke orang tua sama ke anak, dan itu juga sudah tanya lagi gitu. Nanti mungkin bisa ya kita layani ya Pak Yo ya. Oh iya. Nanti bisa di-forward kembali ya Bapak Ibu wali kelas, karena takutnya karena sudah beberapa hari yang lalu sudah ketumpuk dengan chat yang lain, sehingga takutnya nanti ada yang lupa juga. Ya. Oke. Makasih Pak Septi. Ya, sama-sama Pak Yo. Dari Ibu Shirley Megawati, 7A. Gracia Natalia. Gracia Natalia ini masuk kelas 7A1, sehingga masuk kembali, masuk untuk PTM di tanggal 22 Oktober.
Silakan Bapak Ibu, masih ada pertanyaan atau Itu putra Pak, putri yang- teman-teman kelas 7? Itu Kenapa Pak boleh, Sigit? boleh pakai jaket nggak karena itu di chat? Oh ya, untuk jaket Bapak Ibu atau teman-teman semuanya itu kami izinkan, silahkan. Yang penting putra putrinya itu merasa nyaman ya Bapak Ibu ketika berada di sekolah, ketika mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Silahkan kalau memang mau menggunakan jaket dan lain sebagainya, misalnya mau menggunakan face shield atau protokol-protokol kesehatan yang lain, kami tidak memberikan batasan-batasan ketentuan selama itu memang dipergunakan atau memang itu dengan hal tersebut itu merasa bahwa dengan menggunakan face shield dan lain sebagainya, jaket dan lain sebagainya itu merasa terlindungi, kami tidak akan memberikan batasan-batasan tertentu khususnya untuk yang berkaitan dengan protokol. Ya, yang paling utama adalah putra-putrinya merasa nyaman ketika berada di sekolah dan juga ketika berada di ruang kelas. Dan Bapak Ibu, untuk AC itu kami nyalakan ataupun kami menyalakan AC ketika putra-putrinya belum masuk ke dalam ruangan dan juga belum memulai pembelajaran. Nanti AC itu hanya dinyalakan ketika pagi, ketika putra-putrinya sudah melaksanakan pembelajaran, jadi pada pukul 8 kurang, itu AC sudah kami matikan. Di dalam ruangan, di dalam kelas, itu ada 3 kipas angin, dan nanti semua jendela kami buka. Nah, andaikan nanti menggunakan jaket, kalau memang itu nyaman, silahkan. Kalaupun nanti kepanasan, nih misalnya tiba-tiba kepanasan, ya mau dibuka juga boleh. Atau mau misalnya nggak dibuka pun juga silahkan. Ya, karena itu juga kami memberikan hak tersebut kepada putra-putrinya, ataupun kami memberikan hak tersebut kepada orang tua, andaikan memang menggunakan jaket, ataupun protokol kesehatan yang lain. Oh ya Pak, satu pertanyaan lagi Pak. Oke, silakan. Saya tiba-tiba jadi lupa. Ini untuk yang hari Senin, itu untuk yang kelompok 1 atau yang kelompok 2 ya? Yang kelompok 2, nah. Ya, kamu masuk kelompok 2 berarti masuknya di tanggal 23. 23. 23 itu Sabtu. 22, sorry 22 Jumat. Tapi kan kelompok 2 kelas Bu Catherine. Kenapa? Bukannya kelompok 2 di scan tadi? Vincent, kalau Vincent Si Vincent tuh besok Senin, Vincent Senin. Kelompok 2. Jadi kelompok 2 besok masuk. Senin. Tanggal 11. Bukan tanggal 2, nanti malah ngawur. Kalau yang kelompok 1 baru tanggal 22. Ya. Oh, makasih Bu. Oke, Vincent besok kita ketemu ya. Jangan lupa. Nanti Pak Septi, biar itu nanti saya crop yang daftar itu, lalu saya share malamnya biar anak-anak tahu, masih ingat lagi ya. Jadi yang 7D2 gitu. Makasih. Ya. Ya Pak Yo, sama-sama. Bisa tanggal ini masuk tanggal 22, yang ini masuk tanggal 11 gitu ya Pak Yo ya. Nanti bisa dibantu oleh Bapak Ibu wali kelasnya ya. Di sini dari Samuel kelas 7A. Pak mau tanya, kalau anak saya tidak ada yang antar jemput boleh atau tidak ya? Kalau anak saya bawa sepeda ke sekolah, baiklah Bapak Ibu, di sini akan saya coba jawab. Untuk Bapak Ibu yang tidak bisa mengantarkan putra-putrinya datang ke sekolah, itu juga silahkan, nggak masalah. Yang penting memberikan informasi kepada wali kelas, sehingga nanti ketika pulang, itu kan kami tahan terlebih dahulu di ruangan kelas, sehingga nanti ketika pas waktunya turun itu kan bisa langsung dijemput. Tetapi kalau dari di sini ada orang tua yang tidak bisa menjemput ketika pulang, mohon untuk menginformasikan. Dan yang menjadi catatan juga Bapak Ibu, andaikan memang Bapak Ibu tidak bisa mengantar dan menjemput, itu yang jelas bisa dipastikan bahwa ya putra-putrinya ketika memang datang ke sekolah aman, ketika pulang juga seperti itu. Bapak Ibu juga harus bisa memastikan bahwa putra-putrinya langsung pulang ke rumah. Karena andaikan sudah keluar dari kompleks sekolah, ya bukan berarti terus kami biarkan, bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi kan kami mengontrolnya juga sulit. Andaikan sudah keluar dari kompleks sekolah, ya kami nanti akan kesulitan untuk mengontrol sebagian besar siswa. Karena kami tidak bisa memastikan nanti putra-putrinya bakalan mampir ke kiri, mampir ke kanan, atau mungkin mampir ke
ke tempat-tempat makan misalnya seperti itu kan kami juga tidak bisa memastikan hal tersebut. Makanya dari awal kami meminta kepada orang tua untuk ya kalau bisa mengantar dan menjemput. Tetapi andaikan karena kesibukan pekerjaan dan lain sebagainya ya tidak masalah. Yang penting ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Sehingga bahwa ketika memang putra-putrinya tidak bisa diantar dan dijemput, ya dipastikan bahwa memang aman ketika berada di perjalanan ataupun aman ketika pulang, sehingga tidak mampir kemana-mana. Ya, takutnya nanti mampir ke chat time atau mungkin mampir ke abnormal. Nah itu kan takutnya seperti itu dan bertemu dengan teman yang lain, itu yang kami antisipasi seperti itu. Tetapi kalau memang Bapak Ibu sudah memberikan kepercayaan kepada putra-putrinya, ketika pulang ya memang harus langsung pulang ke rumah, ya silahkan, monggo. Itu yang menjadi, itu juga menjadi keputusan dari orang tua juga. Dari Devon kelas 7C, Pak Septi mau tanya, jadi kelompok 7 masuknya tiap pertemuan mingguannya beda hari ya, bisa Senin atau Jumat, bisa dibantu. Baiklah, saya akan mencoba untuk mengulangi kembali. Baiklah Bapak Ibu dan juga teman-teman di kelas 7, untuk jadwal hari ya, untuk jadwal hari setiap 2 minggu akan ada pergantian. Di tanggal 11 besok itu sudah masuk ke minggu yang kedua. Ya, sehingga di pertemuan berikutnya itu sudah masuk ke minggu yang ketiga. Di minggu pertama kedua itu kan hari kelas 7 hari Senin. Sehingga nanti di tanggal 22 Oktober dan 29 Oktober itu kelas 7 masuk di hari Jumat. Nah, setelah 2 minggu itu akan ada perubahan kembali. Sehingga nanti di tanggal 3 September dan 10 di tanggal 3 November dan tanggal 10 November kelas 7 masuk di hari Rabu. Ya, jadi rollingannya untuk kelas 7 Senin, Jumat, Rabu. Ya, Senin, Jumat, Rabu. Nanti setelah hari Rabu kembali lagi ke hari Senin. Nah, untuk pembagian jadwal seperti itu 2 minggu sekali akan berganti. Tanggal 11 besok sudah masuk ke minggu yang kedua, sehingga nanti akan ada perubahan. Jadwal pasti akan diupdate oleh Bapak Ibu Wali kelas. Dari Richard, di sini orang tua Richard, penjemputan anak menggunakan ojol, lapor ke Satpam bawah atau bagaimana? Baiklah, di sini Bapak atau Mama Richard, saya akan coba menjawab. Untuk penjemputan, yang penting juga memberikan informasi kepada wali kelas ya, Bapak Ibu, sehingga nanti karena ketika berada di depan nanti tetap ada Bapak Ibu guru dari SMP itu tetap menjaga minimal 2 orang berada di depan, sehingga nanti kami pun akan menanyakan dijemput siapa, papa, mama, atau mungkin pulang sendiri, atau dijemput oleh ojek online, seperti itu akan kami tanyakan juga ya, sehingga nanti di depan pun juga pasti akan kami awasi putra-putrinya. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk orang tua dari Anjani kelas 7D. Pak Bu mau tanya, seandainya papanya pas lagi kerja dan tidak bisa antar jemput, apakah Anjani bisa izin? Silahkan, itu kami izinkan, tidak masalah ya Bapak Ibu. Yang penting jangan sampai nanti dibatalkan waktu PTM. Misalnya ketika sudah didaftarkan ternyata dibatalkan, nah andaikan di situ ada pembatalan, nanti sudah tidak bisa mengikuti PTM kembali. Jadi lebih baiknya kalau memang sudah didaftarkan bisa izin kalau memang putra-putrinya pas tidak bisa datang ke sekolah dengan alasan misalnya kalau pas lagi orang tuanya WFH misalnya ya, bekerja dari rumah sehingga tidak bisa keluar, itu silahkan. Yang penting memberikan informasi. Atau misalnya pas lagi sedikit flu seperti itu kan. Kalau sedikit flu juga alangkah baiknya tetap menjaga diri sendiri, menjaga orang lain demi kebaikan bersama. Kalau memang pas lagi badannya kurang fit, kurang sehat, pas ada jadwal PTM ya tidak usah masuk. Karena kan demi untuk keamanan semuanya, menjaga semuanya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu atau teman-teman kelas 7? Semuanya sudah
mengerti dengan ketentuan PTM besok? Atau ada lagi yang mungkin masih bingung dengan penjadwalannya? Boleh untuk ditanyakan. Oh ya Pak, Ya, jadwal yang itu yang apa namanya ya? Daftar murid-murid yang bakal PTM itu dikirim ke WA lagi gak ya? ya nanti akan dikirim lagi oleh wali kelasnya ya. Bapak Ibu wali kelas akan memforward kembali ya, akan memberikan pemberitahuan lagi untuk penjadwalannya. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Maaf Pak, saya mau nanya lagi. Ya, silakan Kalau Ibu. untuk buku tulisnya itu sesuai dengan mata pelajaran Pak. Misalnya dalam hari Senin itu ada 3 pelajaran. Jadi buku tulisnya bawa tiganya. Atau hanya satu buku tulis saja untuk 3 mata pelajaran. Bagaimana Pak? Ya, baiklah. Terima kasih Mami dari Orlando Roger, Pak Didi. Ya. Untuk buku tulisnya, Bapak Ibu, untuk lebih mempermudah ketika nanti putra-putrinya belajar, lebih baiknya satu mata pelajaran, satu buku, dan juga nanti misalnya di satu hari ada 3 mata pelajaran, ya dibawa 3-3-nya. Sehingga ketika nanti, itu kan ketika nanti waktunya ujian atau seperti apa, biar nggak kecampur-campur. Kalau nanti kecampur-campur, pasti akan kesulitan untuk mempersiapkan materi pembelajarannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Dari 7D Anjani, oh ya sama Anjani kan kemungkinan dapat jadwal masuk hari Jumat. Hari Jumat itu kan pakai baju pramuka. Kalau bisa nanti tolong diinfo lagi kelengkapan bajunya seperti apa aja. Untuk baju pramuka apa perlu pakai topi, bed, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, untuk Papa atau Mama Anjani, untuk pramuka yang wajib digunakan adalah menggunakan dasi pramukanya. Pakaian pramuka dan juga dasi pramukanya. Untuk topi tidak perlu, tetapi untuk dasi pramukanya digunakan. Bapak Ibu yang hadir, mohon untuk link daftar hadirnya bisa diisi ya. Nanti Bapak Ibu wali kelas juga mohon untuk share di grup orang tua. Karena tadi lupa, belum saya ingatkan di awal. Bude, aku diambilin ya, kasih ke aku ya buat kelas 7A karena rupanya tidak aktif. Mungkin lagi berada di luar kota. Oke, sebentar. Sepertinya udah nggak ada lagi ya. Wow, luar biasa ya. Gimana nih putra putri? Gracilia udah semangat belum? Sudah semangat belum? Senyum-senyum nih. Sudah semangat belum? Sudah siap? Siap, Graciela? Jawab boleh kok. Ayo. Graciela kan Dani. Ayo jawab ya. Ya, siap ya. Oke. Halo Joanna. Sabar ya sayang ya. Iya, Bu. Iya. Di Kalimantan lagi musim hujan nggak nih, Joanna? Enggak sih, Bu. Nggak hujan ya. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu atau teman-teman kelas 7 semuanya sudah jelas? Oh iya Pak Septi, mungkin putra-putri kelas 7B misalnya mencari Bu Siska pada saat PTM. Bu Siska pada saat PTM beliau tidak hadir. Bu Siska sedang berbahagia karena Bu Siska mau punya dedek. Nah, karena punya dedek, Bu Siska nggak boleh ngajar, nggak boleh ketemu teman-teman. Nanti dedeknya kena sama Mr. COVID-nya gitu. Nah, maka dijagain karena dedeknya ini kan masih kecil banget gitu. Makanya kan kesehatan, keselamatan number one yang diutamakan. Maka kesehatan, keselamatan dari Dedek Bu Siska ini sungguh sangat diutamakan. Jadi kalau mau ketemu ya di hari Selasa atau Kamis PJJ 1-2 orang bisa. Tapi kalau rame-rame kayak
kita PTM ini sungguh-sungguh tidak diizinkan karena demi keselamatan dan kesehatan dedek bayinya gitu ya. Senang nih nanti kelas 7B punya dedek nih ya, ada keluarga baru nanti ya itu ya. Jadi Bapak Ibu jika kok Bu Siska mengajar dari rumah jam pembelajaran Bu Siska karena memang dalam protokol kesehatan dari dinas ibu hamil tidak diperkenankan untuk ikut PTM dulu sekarang melihat situasi. Kalau nanti kemudian dinamisnya enjoy aja, ternyata kita semua luar biasa, PTM 100% Bu Siska juga bisa masuk. Nah, semua tergantung dari dinas Bapak Ibu. Karena monitoring itu hadir, ditanya berapa yang hadir gurunya, ibu hamil ada yang hadir enggak, seperti itu. Kami setiap kali PTM pasti ada monitoring dari dinas yang hadir. Bahkan puskesmas pun juga hadir, jadi benar-benar dipantau, begitu. Ya, putra-putri Cindy 7B, kemudian ada Angel Olivia, ada Vanessa yang tidak bisa ketemu Bu Siska dulu ya PTM, kalau mau ketemu hari Selasa atau Kamis. Tapi nggak boleh rame-rame, 1-2 orang aja gitu. Tuh Pak Septi sudah nggak ada lagi sepertinya, mungkin kita mau malam mingguan nih, Pak Septinya juga udah ditungguin tuh di sebelahnya, udah mau malam mingguan beliaunya ya. Nah, karena beliau juga ini ada surprise nanti 2 minggu lagi. Baru saya ibu kabari. Sekarang rahasia dulu. Begitu Bapak Ibu. Udah cukup sepertinya. Sudah pada mau siap-siap nih jalan nih. Vanessa juga udah jalan nih ya. Ini malam minggu selamat menikmati hari keluarga. Jaga kesehatan selalu dimanapun berada. Prokes tetap number 1. Meskipun kita juga mulai beradaptasi hidup bersama Miss Corona yang cantik jelita ini ya, tapi kita tetap prokes terus. Meskipun kita lihat di jalan dan dimanapun sepertinya sudah mulai rame, tetapi kita tetap prokes. Tuhan berkati, semoga sehat selalu semua untuk kita. Mungkin itu aja ya Pak Septi. Nah, Bu Dewi, bisa kita tutup saja untuk kegiatan ini. Bapak Ibu, putra putri ini udah siap nih, udah ada yang mau jalan-jalan nih, mau beli tas baru ini, mau beli alat tulis baru nih ya. Oke. Oh iya, mungkin Bu terakhir ya Bu. Untuk alat tulis dan lain sebagainya, mohon nanti ketika berada di kelas tidak boleh pinjam meminjam ya, sehingga nanti untuk mengurangi ya penyebarannya lah. Kan kita akan lebih baik untuk mengantisipasi ya. Jadi mohon untuk alat tulis itu nanti tidak boleh pinjam meminjam. Tempat duduk ketika berada di ruang kelas juga tidak boleh berpindah-pindah. Kalau semisal mau komunikasi sama temannya, ya harus menjaga jaraknya. Jarak paling aman adalah 1,5 meter. Dan juga untuk teman-teman kelas 7 atau di sini juga Bapak Ibu orang tua didik peserta kelas 7, mohon untuk putra-putrinya dibawakan botol minum, tidak boleh botol minum air kemasan Bapak Ibu, karena itu sudah dari awal menjadi ketentuan dari sekolah, kami mengurangi penggunaan plastik, sehingga silahkan menggunakan botol air minum. Nah di sekolah pun juga sebenarnya sudah ada dispenser, ada air minumnya, tetapi kan nanti kami pun mengantisipasi waktu pengisian itu kan nanti daripada pegang-pegang, itu kan nanti malah takutnya kenapa-kenapa ya Bapak Ibu, sehingga dibawakan saja dari rumah, lebih amannya seperti itu. Ya, mungkin itu saja tambahannya Ibu Kete. Kita kembalikan kepada Bu Dewi sebagai pembawa acara. Terima kasih Pak Septi dan Bu Catherine atas penjelasannya, sudah jelas sekali. Mungkin dari Bapak Ibu atau anak-anak yang tadi bingung, sekarang sudah jelas. Jika mungkin nanti ada pertanyaan lagi, mungkin disampaikan ke para wali kelas masing-masing. Dan ingat, ini untuk besok hari Senin adalah untuk yang kelompok 2. Jadi bukan untuk yang kelompok 1. Untuk kelompok 1-nya tanggal 22 Oktober 2021. Jadi biar nanti nggak bingung ya. Dan tadi Pak Septi banyak di chat pada bingung, Bapak Ibu ngisinya hanya tanggal 5 sama tanggal 7 ya. Itu sudah ada tanggal 9-nya kok. Tadi saya buka udah ada tanggal 9-nya. Jadi HP-nya mungkin di-refresh karena mungkin tadi
ada kesalahan teknis ya Pak Septi ya, sudah Iya, diedit sudah. sama Pak Septi. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan kita hari ini. Semoga PTM terbatas kita hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 untuk kelas 7 bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa halangan kendala apapun. Dan nanti jika ada sesuatu hal bisa lapor ke wali kelas. Terima kasih. Dan untuk menutup acara hari ini kita akan akhiri dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Gunawan. Silahkan Bapak Gunawan. Terima kasih Bude dan juga Ibu Bapak Wali Orang Tua dari siswa-siswi kelas 7 dan juga para siswa-siswi anak-anak tersayang. Kita tutup dengan berdoa. Mohon maaf kita tutup dengan tata cara Katolik. Untuk yang beragama lain bisa mendukung dengan menyesuaikan diri. Kita siapkan hati dan sikap kita. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik dan Maha Kasih, syukur kepadamu atas segala limpahan berkah-Mu, terutama dalam kami mengikuti sosialisasi persiapan PTM di SMP Budi Mulia ini. Tuhan, berkatilah kami semua agar nanti yang kami rencanakan ini bisa berjalan dengan baik. Semuanya ini tentu untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan atas doa penutupnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang ingin melaksanakan segala kegiatannya untuk hari ini di malam minggu ini, boleh dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih, sampai Bapak jumpa. Ibu, Salam sehat terima selalu. kasih Dan kehadirannya. berkati. Mohon doanya supaya Senin lancar ya. Mohon doanya ya. Terima kasih. Sehat selalu. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya Untuk Bapak Ibu. teman-teman kelas 7, Selamat sampai malam berjumpa minggu. di hari Senin. Terima kasih. Selamat malam minggu, Mama Amanda. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Iya Ya, sayangku. sama-sama. Terima kasih Graciela cantik. Terima kasih Mama Amanda. Terima kasih Bu, maaf sambil masak ya Bu. Iya, terima kasih Mama Bilia. Iya. Terima kasih. Oh iya sayang, terima kasih Dede. Makasih Hamonangan. Ya, besok kita ketemu nih Catherine ya. Catherine ketemu nggak besok ya? Masuk kedua ya Catherine. Kelvin, kita ketemu nggak besok Kelvin? Senin ketemu ya? AB ketemu kan sama Ibu ya Senin ya?